Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Belajar mau bertanya ini tentang apa ujian, Beb. Setiap manusia ini memiliki diberi oleh Allah ini ujian, baik yang taat maupun yang maksiat. Dari ujian ini bedanya apa, Beb? Dan yang kedua tentang rezeki. Allah beri rezeki kepada siapapun, baik yang taat maupun juga yang bermaksiat. Dan bahkan yang taat ini juga spesial, rezeki ini datang dari arah dimanapun Allah yang beri. Kemudian yang kedua tentang ilmu ini, Beb. Apa nasihat buat kami agar ilmu-ilmu yang kita dapat ini tidak sampai di sini, pulang juga manfaat buat diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Allah menguji itu bukan hanya berupa penyakit, musibah, bukan. Allah menguji itu kadang-kadang al khair yang baik. Ente jadikan pejabat, ente punya kedudukan, itu ujian. Ente dikasih harta banyak, ujian. Kamu dikasih sehat, ujian. Kalau ujian-ujian yang tidak kita senangi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala menguji kamu, sabar apa enggak ya? Ketika kamu dikasih ujian yang baik-baik, untuk Allah subhanahu wa ta'ala menilai, syukur enggak kamu? Ketika kamu dalam nikmat tidak syukur, maka nikmat akan berubah menjadi azab yang menyakitkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu juga ketika kamu tadi itu diuji oleh Allah SWT berupa yang tidak menyenangkan, maka ketika kamu sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi innallaha ma'as sabirin. Pahalanya besar, selalu mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap saya ini diuji melarat. Yang kaya itu dia diuji, medit enggak, istiqomahnya enggak, istiqomah apa enggak ibadahnya, diuji itu. Biasanya ujian berupa musibah itu justru orang bisa kembali kepada Allah. Kalau sudah sakit minta tasbih, kalau udah bangkrut baru hadir majelis. Ujian itu banyak yang sadar justru kalau ke sana itu. Tapi justru ketika diuji oleh Allah rezekinya lancar, banyak duit, ya lain lagi, ke diskotik, ke tempat-tempat yang tidak diharamkan. Ini banyak gagalnya ada di situ, Pak. Ini ustadz misalnya, ustadz ketika dapat ujian rezekinya masih seret dulu, gajinya 700.000, istiqomah ngajar, sepeda panjang ngajar, kehujanan tetap ngajar, istiqomah, sampai akhirnya diuji yang baik. Dapat bantuan, pejabat datang, duitnya banyak, mobilnya banyak, nggak ngajar lagi, Pak. Nggak ngajar lagi, rokoknya di Samsu, Pak. Ini banyak gagal, Pak. Ada di sini yang banyak gagal. Karena itu udahlah, minta jadi orang yang ahlu takwa. Inti mau kaya ahlu takwa, bagus. Inti mau melarat ahlu takwa, bagus. Inti mau alim ahlu takwa, bagus. Semuanya bagus kalau ahlu takwa. Paham ya? Kalau enggak, ya enggak, hilang takwanya, akhirnya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu untuk kita amalkan. Kamu itu berharap menanam padi itu untuk bisa kamu ambil hasil padinya, panennya. Yang penting saya nanam, saya nggak perlu panen gitu. Yang penting saya nanam pohon mangga, saya nggak perlu mangganya, kan bodoh namanya. Yang penting saya belajar, tapi nggak perlu amal, ya bodoh namanya, Pak. Berangkat ke laut, bawa jaring,
tapi nggak jaring. Yang penting saya ke laut. Yang minta difoto ini Pak orang Pak. Kan gitu. Lah Anda bawa jaring, ambil ikannya. Sampai ada di rumah, dimasak, dinikmati. Anda sekarang datang untuk cari ilmu, ambil ilmunya. Lah sampai Anda bawa jaring Pak ke laut Pak. Ya akhirnya nggak dapat ikan. Lah sampai datang ke sini dan bawa pulpen, tidak bawa kertas. Ini sampai pergi ke laut tidak bawa jaring Pak. Nggak bawa jaring, nggak dapat ilmu. Pulang di situ ngomong apa? Lali aku. Nggak bawa jaring. Lah kalau sampai ada di rumah, dimasak, dilakoni. Oh sunnahnya gini. Oh tadi itu ngajarkan gini. Saya harus baca ini. Saya harus tertibkan Quran. Saya itu dan ini, diajak menikmati, anak-anaknya juga melakukan. Begitu. Dapat ikan di rumah, diajak anaknya untuk menikmati juga. Begitu, itulah orang yang ilmunya manfaat. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.